seorang pria berjalan di area parkir sambil bersiap untuk pergi. Pria itu masuk ke dalam mobilnya tanpa menyadari kalau ada bahaya yang sedang mengintainya dari dekat. Tanpa peringatan apapun, seorang pria lain tiba-tiba muncul dan langsung membunuhnya di tempat. Anehnya, si pembunuh tidak terlihat panik ataupun terburu-buru. Dengan tenang, si pembunuh mengambil sebuah buku kecil milik korban, semacam buku catatan pribadi, lalu pergi begitu saja, meninggalkan tubuh pria itu tergeletak tak bernyawa di area parkir. Di tempat lain, seorang pria memasuki sebuah gedung perkantoran bersama dua pria lainnya. Gerakannya tenang dan penuh percaya diri saat mereka berjalan menuju seseorang yang tampaknya adalah kepala bagian pembukuan. Awalnya semuanya terlihat biasa saja, namun tanpa diduga, pria itu tiba-tiba menyerang kedua penjaga yang berada di dekatnya dan melempar bola bisbol tepat ke wajah kepala bagian pembukuan tersebut. Keesokan paginya, seorang pria terlihat memasuki stasiun kereta dan duduk di lorong yang sepi. Pria itu bernama Nick. Nick sedang menunggu kereta berikutnya datang. Berjam-jam berlalu, dan karena terlalu lama menunggu, Nick akhirnya tertidur di kursinya. Beberapa saat kemudian, Nick terbangun karena kehadiran seorang pria di kursi roda yang duduk tak jauh darinya. Pria itu menatapnya dengan cara yang aneh sebelum mulai membuka percakapan. Dengan suara pelan, pria itu berbicara seolah ingin menceritakan sebuah kisah penting. Nick mulai kehilangan minat dan mencoba menghentikan obrolan itu. Namun pria tersebut tetap melanjutkan pembicaraan dan memperkenalkan dirinya sebagai Good Cat. Setelah itu, Good Cat mulai bercerita. Nada suaranya tenang, tetapi terasa serius saat Good Cat membahas tentang seorang pria bernama Max dan sekelompok penjahat yang terlibat dalam dunia pacuan kuda bertahun-tahun yang lalu. Pada masa itu, pacuan kuda bukan sekadar hiburan biasa. Itu sudah menjadi obsesi bagi banyak orang. Semua orang memasang taruhan besar dengan harapan bisa menjadi kaya hanya dalam semalam. Max pun tergoda oleh dunia tersebut sama seperti kebanyakan orang lainnya. Suatu hari, Max mendengar kabar tentang seekor kuda yang disebut-sebut pasti akan memenangkan perlombaan besar berikutnya. Karena terlalu percaya pada informasi itu, Max memutuskan mengambil langkah yang sangat berbahaya. Max meminjam uang dari mafia demi memasang taruhan dalam jumlah besar. Pada hari perlombaan, Max membawa putranya yang masih kecil bersamanya. Saat mereka tiba di lokasi, Max meminta anak itu menunggu di dalam mobil dan mengatakan kalau Max tidak akan lama. Anak laki-laki itu terlihat sedikit kesal, apalagi anak itu tahu ayahnya sedang berjudi menggunakan uang pinjaman. Max mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa kemenangan kali ini bisa menjamin masa depan mereka. Max bahkan berkata kalau uang itu nantinya bisa dipakai untuk membiayai sekolah putranya di Harvard. Max ingin anaknya tumbuh menjadi seorang dokter. Max punya harapan besar untuk keluarganya dan benar-benar percaya kalau semua yang dilakukannya akan berhasil. Love you, Kira. Rumor tentang kuda yang akan menang itu sudah terlalu Max yakini sepenuhnya. Dengan penuh harapan, Max masuk ke stadion dan menunggu perlombaan dimulai. Namun tanpa Max sadari, perlombaan itu sebenarnya sudah diatur sejak awal. Di tengah balapan, kuda yang dipertaruhkan Max tiba-tiba roboh. Dalam sekejap, semua harapannya hancur begitu saja. Sebenarnya bahkan sebelum perlombaan dimulai, seseorang yang terlibat dalam pengaturan itu sudah memperingatkan Max. Max diberitahu kalau kegagalan membayar hutang kepada mafia bisa berakhir sangat buruk, tetapi Max memilih mengabaikannya dan tetap berharap semuanya akan berjalan sesuai rencananya. Setelah balapan selesai, Max kembali ke tempat parkir. Namun saat sampai di sana, mobilnya sudah tidak ada. Putranya juga menghilang. Saat itu juga, Max sadar kalau hal terburuk benar-benar terjadi. Mafia telah menculik anaknya. Tidak lama kemudian, Max juga ikut diculik. Max disiksa dengan sangat kejam sebagai hukuman karena kehilangan uang yang sebenarnya bahkan tidak pernah Max miliki. Pada akhirnya, mafia membunuh istri Max dan juga putra satu-satunya. Kembali ke stasiun kereta. Tepat setelah Good Cat selesai menceritakan semuanya, Good Cat perlahan berdiri dari kursi rodanya. Tanpa peringatan, dia langsung menghantam wajah Nick, lalu mencekiknya sampai tewas dengan ekspresi dingin tanpa menunjukkan sedikit pun rasa ragu. Setelah itu, Good Cat dengan santai memasukkan tubuh Nick ke kursi roda, lalu membawanya menuju tempat parkir. Di sisi lain kota, seorang pria muda bernama Slevin Kalevra sedang berdiri di kamar mandi sambil membersihkan sisa busa cukur di wajahnya. Tiba-tiba terdengar ketukan keras dari arah pintu apartemen. Slevin yang hanya mengenakan handuk berjalan mendekat lalu membuka pintu itu, dan kemudian seorang wanita masuk tiba-tiba. Wanita itu bernama Lindsay. Lindsay terlihat terkejut bukan karena penampilan Slevin yang hanya memakai handuk, melainkan karena Lindsay mengira orang yang ada di apartemen itu adalah temannya, Nick, pemilik tempat tersebut. Slevin langsung menyadari kesalahpahaman itu, dan mulai bercanda santai tentang cara Lindsay mengetuk pintu. Slevin mengatakan kalau dari suara ketukannya, Slevin membayangkan Lindsay jauh lebih tinggi dari aslinya. Lindsay tertawa mendengar komentar itu, dan tampak cukup terkesan dengan cara Slevin memperhatikan hal-hal kecil. Saat mereka terus mengobrol, Lindsay menyadari kalau hidung Slevin terlihat memar dan sedikit bengkak. Lindsay pun menanyakan apa yang terjadi, dan Slevin mulai menjelaskan semuanya. Beberapa hari sebelumnya, hidup Slevin benar-benar berantakan. Slevin baru saja kehilangan pekerjaannya, dan karena merasa sangat terpukul, Slevin memutuskan untuk menemui pacarnya. Namun saat tiba di sana, Slevin malah mendapati wanita itu sedang tidur bersama pria lain. What, like he tripped and you fell?
It was an accident. Dengan hati hancur dan pikiran kacau, Slevin memilih meninggalkan kota. Slevin memutuskan terbang ke New York untuk tinggal sementara bersama teman dekatnya, Nick. Begitu tiba di New York, Slevin langsung mencoba menghubungi Nick. Saat sedang berbicara di telepon, seorang pria asing mendekatinya dan meminta rokok. Slevin tidak terlalu menanggapi pria itu, tetapi tiba-tiba orang asing tersebut mulai meminta uang. Sebelum Slevin sempat bereaksi, pria itu langsung memukul hidungnya dengan keras. Anehnya, penyerang itu sama sekali tidak mengambil koper ataupun jam tangan mahal milik Slevin. Saat mendengar cerita itu, Lindsay langsung menyadari kejanggalannya. Menurutnya, kalau itu benar-benar perampokan biasa, barang-barang berharga Slevin pasti sudah hilang. Slevin mulai terkesan dengan cara berpikir Lindsay yang sangat teliti. Namun di sisi lain, Slevin juga merasa wanita itu terlalu suka menekan orang dengan pertanyaan-pertanyaannya. Lindsay kemudian bertanya tentang keberadaan Nick. Slevin mengaku kalau sampai sekarang Nick belum muncul sama sekali. Padahal, mereka sudah berjanji bertemu di apartemen itu. Karena pintunya tidak terkunci, Slevin akhirnya masuk begitu saja dan memutuskan menunggu di dalam. Di tengah percakapan mereka, telepon apartemen tiba-tiba berdering. Slevin mengangkatnya, tetapi orang di ujung telepon langsung menutup sambungan tanpa mengatakan apapun. Merasa penasaran, Lindsay mencoba menelepon kembali nomor terakhir yang masuk. Lindsay menunggu beberapa detik sebelum akhirnya langsung menutup telepon dan berpura-pura salah sambung. Namun dari panggilan singkat itu, Lindsay berhasil mengetahui bahwa telepon tadi berasal dari sebuah tempat bernama Hotel Cheval. Rasa penasaran Lindsay langsung semakin besar. Lindsay mulai yakin kalau Nick mungkin sedang berada dalam masalah dan panggilan dari hotel itu bisa menjadi petunjuk penting. Baginya, situasi ini sudah seperti misteri yang harus dipecahkan. Clue to what? You're here, he's not, the door was open and bad. Lindsay akhirnya pergi bekerja, tetapi tanpa sadar Lindsay lupa membawa gula yang awalnya ingin dipinjamnya dari Nick. Saat Slevin menjatuhkan handuknya, karena hendak berpakaian, Lindsay tiba-tiba kembali dan tanpa sengaja melihat momen memalukan itu. Lindsay malah tertawa santai, lalu mengajak Slevin bertemu lagi nanti untuk menyelidiki hilangnya Nick bersama-sama. It's very, Andy Griffin. No. Namun belum lama Lindsay pergi, terdengar ketukan keras lain dari pintu apartemen. Dua pria bertubuh besar dengan wajah mengintimidasi langsung menerobos masuk. Mereka mengaku bekerja untuk seseorang yang dipanggil bos dan yakin kalau Slevin adalah Nick. Slevin mencoba menjelaskan bahwa dompet dan identitasnya sudah dicuri saat Slevin diserang sebelumnya, tetapi kedua pria itu tidak peduli. Mereka mengatakan sudah diperintahkan membawa siapapun yang berada di apartemen tersebut. The cat's name is Nick now. No, is the boss Elvis. That's me. Tanpa banyak bicara, mereka memukuli Slevin lalu menyeretnya ke sebuah apartemen mewah tempat bos tinggal. Bos ternyata adalah pria yang sangat berkuasa dan berbahaya. Bos itu bernama Morgan. Meski berada dalam situasi buruk, Slevin tetap berusaha tenang saat berbicara dengannya. Slevin bahkan sempat bercanda dengan mengatakan bahwa anak buah Morgan salah menangkap orang. Percakapan mereka berjalan lambat dan penuh ancaman terselubung, diselingi komentar-komentar tajam dari Slevin. Akhirnya Morgan menjelaskan masalah sebenarnya. Nick memiliki hutang sebesar $96.000 kepadanya. Mendengar itu, Slevin justru semakin bingung. $96,000. Do you want to give me $96,000? Dengan hati-hati Slevin bertanya apakah dia bisa bertemu dengan seseorang bernama Slim yang tadi disebut Morgan. Tak lama kemudian, Slevin dibawa ke sebuah tempat terpencil. Di sana ada seorang pria bernama Slim yang duduk di ruangan sangat dingin. Pria itu tampak tuli dan hampir tidak bereaksi saat Morgan memanggilnya. Saat itulah terungkap kalau Slim adalah pria yang sebelumnya ditembak di tempat parkir pada awal cerita. Sejak insiden penembakan itu, pendengarannya rusak total. Karena takut dengan situasinya sendiri, Slevin akhirnya mengakui bahwa Slevin mungkin tidak akan mampu membayar uang sebesar $96.000 tersebut. Namun karena semua orang percaya Slevin adalah Nick dan Slevin tidak punya cara membuktikan identitas aslinya, Morgan memberinya dua pilihan. Slevin harus membayar hutang itu atau menjalankan sebuah tugas untuknya. Morgan lalu menceritakan bahwa bertahun-tahun lalu, putra kesayangannya dibunuh. That was my son. Sejak saat itu, Morgan terus mencari kesempatan untuk membalas dendam. Pria yang dianggap bertanggung jawab atas kematian anaknya ternyata adalah bos kriminal saingan yang dikenal sebagai bos Rabi, tetapi Morgan tidak berani menyerang langsung. Sebagai gantinya, Morgan ingin Slevin membunuh putra Rabi yang dikenal dengan julukan Yitzchok. Julukan itu muncul karena pria tersebut secara terbuka mengakui dirinya gay dan menjalani hidup dengan sangat mencolok. Slevin benar-benar terkejut mendengar permintaan itu. Namun Slevin juga sadar kalau dirinya sudah terpojok. Slevin tidak punya uang, tidak punya identitas, dan bahkan tidak tahu di mana Nick sebenarnya berada. Pada akhirnya, Slevin tidak punya pilihan selain menyetujui tugas tersebut. Saat hendak pergi, Slevin masih sempat melontarkan lelucon santai seperti biasanya. Namun Morgan langsung membalas dengan ancaman dingin bahwa jika Slevin gagal, akibatnya akan sangat buruk baginya.
But you owe me 96,000 someone else when I've already paid you. Setelah Slevin pergi, Morgan mengadakan pertemuan pribadi dengan Goodcut, pembunuh bayaran yang sebelumnya menyerang Nick di stasiun kereta. Dari percakapan mereka, mulai terlihat jelas bahwa sejak awal Slevin memang tidak pernah direncanakan untuk berhasil. Morgan ternyata sudah lebih dulu menyewa Goodcut untuk membunuh Hitchcock. Sementara itu, Slevin hanya dijadikan kambing hitam, seseorang yang nantinya akan disalahkan ketika pembunuhan itu terjadi. I'm gonna kill somebody. Di sisi lain, sebuah van tua yang diparkir tidak jauh dari gedung milik Morgan diam-diam mengawasi seluruh aktivitas di sana. Dari luar kendaraan itu, terlihat seperti mobil tukang ledeng biasa. Namun di dalamnya ada dua pria yang ternyata sedang melakukan pengawasan rahasia. There's a new face in town. Kembali ke apartemen Nick, Slevin mencoba bersikap santai seolah semuanya masih baik-baik saja. Tidak lama kemudian Lindsay datang lagi dan langsung mengajak Slevin pergi ke Hotel Seval untuk menyelidiki panggilan misterius tadi. Lindsay mengatakan bahwa dirinya mengenal seseorang yang bekerja di hotel itu dan mungkin bisa membantu mereka mencari tahu dari kamar mana panggilan tersebut berasal. Saat mereka berbicara, Slevin mengambil koran dan membaca berita di halaman depan. Berita itu membahas seorang pria bernama Slim yang dilaporkan hilang. Nama itu langsung menarik perhatian Lindsay karena Slim sebelumnya pernah dikaitkan dengan beberapa kasus hilangnya orang secara misterius. Insting Lindsay mengatakan kalau semua ini pasti berhubungan dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Is that a dead guy? Slevin lalu mengatakan bahwa Slevin merasa pernah melihat pria itu sebelumnya. Bahkan Slevin mengaku melihat Slim berada di dalam lemari pendingin mayat yang sedang berjalan. Ucapan itu membuat Lindsay semakin bingung dan penasaran. Lindsay juga mulai mempertanyakan kenapa Slevin masih memakai handuk dan sebenarnya kemana saja dia pergi sebelumnya. Namun sebelum sempat melanjutkan pertanyaannya, telepon Lindsay tiba-tiba berdering. Lindsay buru-buru menjawabnya karena mengira itu panggilan dari kontaknya di hotel. Sementara Lindsay sibuk di telepon, Slevin mulai berpakaian. Tetapi belum lama suasana tenang itu berlangsung, terdengar ketukan keras lagi dari pintu apartemen. Kali ini, dua pria dengan pakaian tradisional Yahudi Hasidik berdiri di depan pintu. Mereka mengatakan bahwa seseorang bernama Shlomo ingin berbicara dengan Slevin. Slevin langsung bersikeras bahwa Slevin sama sekali tidak mengenal orang bernama Shlomo. Namun seperti sebelumnya, penjelasan Slevin tidak berarti apa-apa bagi orang-orang yang datang mencarinya. Tanpa banyak bicara, kedua pria itu langsung memukulnya lalu menyeretnya pergi. Kali ini, Slevin dibawa untuk bertemu dengan Rabi. Dalam perjalanan, Slevin mulai menyadari sesuatu yang aneh. Gedung milik Rabi ternyata berdiri tepat di seberang gedung milik Morgan. Salah satu anak buah itu menjelaskan bahwa dulu bos Rabi dan bos Morgan pernah sangat dekat, hampir seperti saudara sendiri. Namun sekarang mereka justru menjadi musuh bebuyutan. Keduanya hidup terkurung di gedung masing-masing, sama-sama menolak menunjukkan kelemahan atau mundur dari konflik yang sudah berlangsung lama itu. Situasi tersebut bahkan membuat mereka takut meninggalkan gedung tempat mereka tinggal. Tidak lama kemudian, Slevin dibawa masuk ke kantor bos Rabi yang besar, gelap, dan terasa menekan. Rabi sendiri terlihat seperti sosok yang tenang, tetapi penuh perhitungan. That hasn't been working out for me lately. Sebagai salah satu tokoh kriminal paling berpengaruh di kota, dia berbicara dengan hati-hati dan selalu terdengar mengendalikan situasi. Saat duduk berhadapan dengannya, Slevin kembali terseret ke dalam percakapan penuh tekanan. Mereka saling berbicara dengan nada tenang, tetapi jelas sama-sama mencoba membaca pikiran dan kesabaran lawan bicara mereka. Meski terdengar santai, setiap kata Rabi terasa seperti ancaman tersembunyi. Rabi kemudian memberitahu Slevin bahwa dirinya memiliki hutang sebesar $33.000. Slevin yang sudah lelah terus dianggap sebagai Nick kembali mencoba menjelaskan keadaan sebenarnya. Dengan sabar, Slevin mengatakan bahwa Nick hanyalah temannya dan Slevin sendiri tidak berhutang uang kepada siapapun. Rabi mendengarkan semua penjelasan itu tanpa banyak ekspresi. Lalu dengan dingin Rabi menjawab bahwa semua itu tidak penting. Bagi Rabi, siapapun yang berada di apartemen Nick sekarang harus bertanggung jawab. Rabi memberi Slevin waktu 48 jam untuk mengumpulkan uang tersebut. So, the first time somebody calls you a horse, you punch him on the nose. Setelah Slevin dibawa pergi oleh para pengawal Rabi, perlahan kebenaran mulai terungkap. Goodcat muncul dari persembunyiannya. Rabi ternyata mengakui bahwa Rabi sudah mentransfer setengah pembayaran kepada Goodcat untuk melakukan pembunuhan terhadap Morgan. Sisa uangnya baru akan diberikan setelah pekerjaan itu selesai. Sementara itu, saat kembali ke apartemen, Slevin mendapati Lindsay sedang menunggunya. Wanita itu terlihat sangat bersemangat, seolah baru saja berhasil memecahkan sebagian dari misteri yang mereka selidiki. Lindsay menjelaskan bahwa dia sempat pergi ke Hotel Cheval, tempat asal panggilan misterius sebelumnya. Dengan bantuan kenalannya yang bekerja di hotel tersebut, Lindsay berhasil mengetahui bahwa pria yang menelepon apartemen Nick adalah Goodcat. Bahkan Lindsay berhasil mendapatkan foto Goodcat saat berada di lift hotel. Namun ketika dia menunjukkan foto itu kepada Slevin, Slevin mengaku tidak mengenali pria tersebut. Meski begitu, Lindsay tetap melanjutkan ceritanya. Lindsay mengatakan bahwa dirinya sempat membuntuti Goodcat dan mengikutinya sampai masuk ke sebuah gedung. Karena penasaran, Lindsay memutuskan menunggu di luar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun tidak lama kemudian, seseorang keluar dari gedung itu dan orang tersebut ternyata adalah Slevin sendiri. Hal itu membuat Lindsay semakin bingung karena semuanya terasa tidak masuk akal.
Terlepas dari kebingungan itu, Slevin akhirnya mulai terbuka kepada Lindsay dan menceritakan semua yang sudah terjadi sejak terakhir kali mereka bertemu. Slevin menjelaskan bagaimana dirinya dipukuli, dibawa menemui dua bos kriminal yang berbeda, lalu terus-menerus dikira sebagai Nick. Slevin juga menceritakan bahwa kedua pria berbahaya itu memaksanya melakukan pekerjaan untuk mereka dengan ancaman yang serius. This is a rabbi. Describes a debt that isn't even mine. I know, I don't even gamble. Tidak lama setelah itu, Slevin kembali bertemu dengan Morgan. Kali ini, Slevin menyatakan setuju untuk menjalankan rencana pembunuhan terhadap putra Rabi, pria yang dikenal dengan julukan Yitzchok. Meski begitu, Slevin mencoba mencari waktu tambahan. Dia meminta 1 minggu penuh untuk menyelesaikan tugas tersebut. Namun Morgan menolak permintaan itu. Sebagai gantinya, Morgan menawarkan sebuah permainan catur. Jika Slevin menang, Slevin akan mendapatkan waktu 1 minggu. Tetapi jika kalah, Slevin hanya diberi waktu 3 hari untuk menyelesaikan semuanya. I'll tell you what. You win this game, you get your week. Saat permainan catur dimulai, Morgan dengan santai menjelaskan bahwa Yitzchok bukan target yang mudah disentuh. Pria itu dijaga sangat ketat oleh pengawal pribadi yang semuanya mantan anggota militer dengan pengalaman tempur bertahun-tahun. Bukan cuma itu, Yitzchok juga selalu memakai semacam tombol darurat di lehernya. Jika tombol itu ditekan, petugas keamanan bersenjata bisa tiba di apartemennya hanya dalam hitungan 5 detik. Di saat yang sama, perlahan semakin banyak potongan teka-teki mulai terhubung. Goodcat yang selama ini bergerak diam-diam di balik layar, ternyata adalah orang yang menciptakan seluruh masalah hutang Nick sejak awal. Rencana sebenarnya bahkan jauh lebih kejam dari yang dibayangkan. Goodcat berniat membunuh Slevin dan Yitzchok, lalu membuat semuanya terlihat seperti mereka saling membunuh karena hubungan asmara yang bermasalah. Ketika permainan catur selesai, Slevin akhirnya kalah. Morgan tetap tidak mengubah keputusannya. Slevin sekarang hanya memiliki waktu 3 hari untuk menyelesaikan pembunuhan tersebut. Nobody says I have to kill you quick. Setelah pertemuan itu selesai, Goodcat keluar dari ruangan dan berjalan perlahan di sekitar area tempat Slevin berada. Slevin memperhatikannya dengan tatapan curiga, mencoba memahami siapa sebenarnya pria misterius itu. Di pikirannya mulai muncul kemungkinan bahwa Lindsay mungkin benar tentang Goodcat selama ini. Sementara itu di luar gedung, beberapa detektif sedang mengawasi dari dalam mobil van yang terparkir tidak jauh dari sana. Mereka sebenarnya sedang mencari Nick Fisher, tetapi sekarang justru semakin bingung dengan keberadaan Slevin. Pria itu tinggal di apartemen Nick, sedang diburu 2 bos kriminal besar dan tiba-tiba muncul di tengah penyelidikan mereka. Situasi itu membuat para detektif mulai merasa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Selain itu, mereka juga mendapat informasi bahwa seorang pembunuh bayaran terkenal bernama Goodcat telah kembali ke kota. Nama itu langsung membuat mereka waspada karena Goodcat dikenal sangat berbahaya dan sulit dilacak. Good cat? Who's good cat? People die, he vanishes. Ketika Slevin kembali ke apartemen, Lindsay kembali membawa informasi baru. Lindsay menjelaskan bahwa dirinya bekerja di kamar mayat dan baru-baru ini menangani jenazah seorang bandar judi milik Rabi bernama Benny Begin. Pria itu tewas akibat hantaman bola bisbol. Saat Lindsay sedang bekerja, detektif Brikowski datang dan mulai berbicara dengannya. Brikowski mengatakan bahwa Benny Begin dulunya adalah bandar judi pribadinya dan sering membantunya mengurus berbagai dokumen. Sekarang pria yang dulu dikenalnya itu justru terbujur kaku di meja kamar mayat. Tidak lama kemudian, perhatian detektif Brikowski beralih ke 2 mayat lain di ruangan tersebut. Brikowski bertanya bagaimana mereka meninggal, lalu diberitahu bahwa keduanya tewas karena racun. Setelah menghubungkan semua kejadian yang terjadi belakangan ini, Lindsay mulai membentuk teorinya sendiri. Lindsay mulai curiga bahwa Nick sebenarnya masih hidup dan sengaja menjebak Slevin ke dalam semua masalah ini. Menurutnya, Nick mungkin membayar perampok jalanan untuk mencuri dompet Slevin agar identitasnya tidak bisa dibuktikan. Lindsay juga menduga bahwa Nick adalah orang yang membunuh kedua bandar judi tersebut karena mereka satu-satunya orang yang pernah melihat wajah aslinya. Gangster to pay off a debt that belongs to a friend who's played. Sebelum kembali bekerja, Lindsay mengajak Slevin makan malam bersama. Malam harinya, saat mereka sedang makan di sebuah restoran, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Slevin tiba-tiba melihat Yitzchok sedang duduk di meja yang tidak jauh dari mereka. Sementara itu, detektif Brikowski sedang melakukan pengawasan di beberapa restoran di kota. Van, someone tell me. Saat memeriksa salah satu tempat, Brikowski tanpa sengaja melihat Slevin bersama Yitzchok dan para pengawalnya. Tidak lama kemudian, Slevin mulai mencari kesempatan untuk bergerak. Dengan tenang dia mengikuti Yitzchok menuju kamar mandi restoran. Tanpa disadari Slevin, detektif Brikowski ikut mengikuti mereka dari belakang. Namun sebelum detektif itu sempat masuk, Slevin sudah lebih dulu mengunci pintu kamar mandi dari dalam. It's not gonna go down in the men's. I got next. Setelah makan malam selesai, Slevin akhirnya menjelaskan semuanya kepada Lindsay. Slevin mengaku bahwa sebelumnya Slevin sengaja berpura-pura menjadi gay agar bisa mendekati Yitzchok tanpa menimbulkan kecurigaan. Slevin juga memberitahu Lindsay bahwa detektif Brikowski sempat menemuinya di kamar mandi restoran tadi. Menurut Slevin, detektif itu mengaku memang sedang memburu Nick. Namun Nick menghilang begitu saja tanpa jejak. Brikowski sendiri sudah yakin bahwa Slevin bukan Nick. Meski begitu, Brikowski masih penasaran siapa sebenarnya Slevin dan apa tujuan pria itu sebenarnya. Detektif tersebut juga merasa ada hubungan besar antara Rabi, Goodcat, dan Slevin. Who the fuck are you? Malam itu,
Lindsay dan Slevin pulang bersama ke apartemen. Mereka menghabiskan waktu dengan lebih dekat satu sama lain tanpa menyadari bahwa situasi di sekitar mereka semakin berbahaya. Untuk sementara, Lindsay merasa nyaman berada di dekat Slevin. Ada sesuatu dalam diri pria itu yang sulit ditebak, tetapi justru membuatnya tertarik. Keesokan paginya, Slevin berpakaian rapi, lalu pergi membeli 2 cangkir kopi untuk dirinya dan Lindsay. Namun di tengah perjalanan, polisi tiba-tiba menghentikannya. Mereka mulai menanyai identitasnya. Saat Slevin mencoba menjawab dengan nada bercanda seperti biasanya, detektif Brikowski langsung memukulnya untuk menunjukkan bahwa Brikowski serius. Situasi langsung berubah tegang. Akhirnya Slevin menyebutkan nama lengkapnya, Henry Slevin Kalefra. Karena polisi tidak punya alasan hukum untuk menahannya lebih lama, mereka akhirnya membiarkan Slevin pergi. Tidak lama kemudian, 2 anak buah Morgan datang ke apartemen dan membawakan setelan jas untuk Slevin. Setelah itu mereka langsung mengantarnya menemui Hitchcock. Di waktu yang sama, kejadian mengejutkan terjadi di luar gedung apartemen. Beberapa anak buah Rabi ditemukan tewas di dalam mobil mereka. Mereka rupanya dibunuh oleh orang-orang suruhan Morgan. Slevin kemudian tiba di apartemen Hitchcock dengan pakaian formal dan sikap yang terlihat sangat tenang. Begitu masuk ke dalam, Hitchcock menyuruhnya mengambil minuman sambil menunggu dirinya berganti pakaian. Namun sebelum suasana berubah lebih jauh, Slevin tiba-tiba mengeluarkan pistol dan langsung menembak dada Hitchcock. Saat Hitchcock terjatuh, Slevin mendekatinya dan meminta maaf dengan tenang atas apa yang baru saja dilakukannya. Tetapi tepat setelah itu, pintu apartemen mulai terbuka tanpa disadari Slevin. Goodcat masuk ke dalam ruangan sambil mengarahkan pistol ke arah Slevin. Namun bukannya menembak Slevin, Goodcat justru menembak kepala Hitchcock. Di saat itulah semuanya mulai terlihat jelas bahwa Goodcat dan Slevin sebenarnya bekerja sama sejak awal. Semua kejadian ini berjalan persis sesuai rencana mereka. Setelah itu, Slevin berjalan menuju mobilnya lalu membuka bagasi belakang. Di dalam bagasi tersebut ternyata ada mayat Nick Fisher. Sementara itu di dalam apartemen, Goodcat dengan tenang mematikan tombol darurat milik Hitchcock agar alarm keamanan tidak pernah aktif. Beberapa saat kemudian, para penjaga menerobos masuk menembus dinding apartemen. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, Goodcat langsung menembak mereka satu persatu menggunakan 2 pistol berperedam suara. Di saat yang sama, Slevin menyeret mayat Nick lalu meletakkannya di samping tubuh Hitchcock. Semua sudah diatur dengan rapi. Kedua mayat itu diposisikan sedemikian rupa agar terlihat seperti mereka saling membunuh dalam pertengkaran asmara yang berakhir tragis. Tidak lama setelah itu, apartemen tersebut diledakkan. Namun, semua ini ternyata belum selesai. Goodcat dan Slevin kemudian naik lift menuju kantor Morgan. Dalam perjalanan ke atas, mereka membunuh sisa pengawal yang masih berjaga di gedung tersebut. Setelah sampai, Goodcat langsung berhadapan dengan Morgan, sementara Slevin pergi menemui Rabi untuk terakhir kalinya. Morgan terlihat marah karena sadar kalau semua kejadian ini sebenarnya bagian dari rencana besar yang sudah disusun dengan sangat rapi. Meski begitu, Morgan mengakui bahwa rasa puas karena berhasil membalas dendam jauh lebih besar daripada kemarahannya sendiri. Morgan bahkan bersumpah bahwa jika Rabi menginginkan perang, maka perang benar-benar akan terjadi. Rabbi wants a war? Di sisi lain, Slevin datang menemui Rabi sambil membawa sebuah koper. Slevin mengatakan bahwa koper itu berisi uang untuk melunasi hutangnya. Sambil berbicara, Slevin dengan santai mengatakan bahwa akhir-akhir ini terlalu banyak orang salah mengira dirinya sebagai orang lain. Menurutnya, memakai nama yang salah memang sering menimbulkan kekacauan. Namun ketika Rabi membuka koper tersebut, ternyata isinya kosong. Saat itulah Slevin langsung memukul kepala Rabi dengan benda di tangannya hingga pria itu pingsan. Beberapa waktu kemudian, Rabi terbangun dalam keadaan terikat di kursi. Di sampingnya ternyata ada Morgan yang juga ditahan dalam kondisi serupa. Awalnya mereka mencoba mencari cara untuk melarikan diri, tetapi tidak butuh waktu lama sampai keduanya mulai saling menyalahkan. Morgan menuduh Rabi sebagai orang yang membunuh putranya. I wish I was. Namun Robbie terus membantah tuduhan tersebut. Tiba-tiba, Morgan mengatakan bahwa sekarang Robbie akhirnya tahu bagaimana rasanya kehilangan seorang anak. Rabi terlihat bingung mendengar ucapan itu dan bertanya, apa maksudnya? Dengan penuh kepuasan, Morgan mengaku bahwa dialah yang membunuh putra Rabi sebagai balas dendam. Tidak lama kemudian, Slevin muncul di hadapan mereka. Kali ini Slevin tidak lagi berpura-pura menjadi pria bingung atau korban yang lemah. Dengan tenang, Slevin mulai menjelaskan semuanya. Slevin mengaku bahwa dialah orang yang membunuh bandar judi pertama di tempat parkir pada awal cerita. Slevin membutuhkan buku catatan milik pria itu. Sama seperti Slevin juga membutuhkan buku milik bandar judi lain yang dibunuh di kantor sebelumnya. Saat itulah terungkap bahwa semua pembunuhan tersebut memang dilakukan oleh Slevin sendiri, termasuk pembunuhan menggunakan racun dan bola bisbol. Slevin sengaja mengumpulkan kedua buku catatan itu untuk menemukan nama seorang penjudi yang muncul di keduanya dengan jumlah hutang yang sangat besar. Penjudi itu adalah Nick. Slevin kemudian menjelaskan bahwa mereka menemukan Nick di stasiun kereta, tempat Goodcat membunuhnya lalu mengambil alih identitasnya. Karena Nick memiliki hutang kepada kedua pihak sekaligus, Slevin dan Goodcat menggunakan identitas itu untuk memanipulasi Morgan dan Rabi. Semua ini ternyata bagian dari rencana balas dendam yang sudah mereka susun sejak lama. Slevin juga mengungkapkan bahwa Slevin lah yang membunuh putra Morgan menggunakan senapan sniper.
Pembunuhan itu sengaja dilakukan agar Morgan dipenuhi amarah, dan akhirnya menyewa Goodcat untuk membunuh putra Rabi. Setelah semuanya mulai berjalan sesuai rencana, ada satu hal penting yang selama ini sengaja dibuat terlihat sempurna. Slevin harus terus tampak seperti korban agar tidak ada yang mencurigainya. Untuk membuat semuanya semakin meyakinkan, Goodcat bahkan sengaja mematahkan hidung Slevin saat pertama kali mereka bertemu. Mereka juga memanfaatkan rasa takut kedua bos kriminal itu terhadap keselamatan putra masing-masing. Dengan cara itu, Slevin dan Goodcat berhasil mendapatkan akses penuh ke seluruh operasi mereka tanpa banyak hambatan. Di tengah situasi tersebut, Rabi sempat mencoba menyuap Slevin. Rabi menawarkan bayaran 2 kali lipat agar Slevin berpihak kepadanya. Namun Slevin hanya tersenyum kecil mendengar tawaran itu. Tidak lama kemudian, akhirnya identitas asli Slevin terungkap. Slevin memperkenalkan dirinya sebagai Henry, putra Max, pria yang dibunuh kedua bos kriminal itu bertahun-tahun lalu. Di saat yang sama, terungkap pula siapa sebenarnya Goodcat. Pembunuh bayaran yang selama ini ditakuti banyak orang, ternyata adalah pria yang membesarkan Henry setelah tragedi keluarganya terjadi. Dulu, Goodcat sempat diperintahkan membunuh Henry kecil. Namun saat melihat anak itu kehilangan seluruh keluarganya, Goodcat mengalami krisis moral dan tidak sanggup melakukannya. Sejak saat itu, Goodcat justru merawat dan membesarkan Henry sampai dewasa. Setelah semua kebenaran terbuka, Henry mulai mengakhiri balas dendamnya. Henry memasangkan kantong plastik ke kepala Morgan dan Rabi, lalu merekatkannya dengan lakban. Keduanya mati perlahan sambil kehabisan napas, sama seperti cara mereka membunuh ayah Henry bertahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain, muncul fakta mengejutkan lainnya. Lindsay sebenarnya berada dalam bahaya, karena Lindsay sempat mengambil foto Goodcat. Itu berarti Lindsay mengetahui terlalu banyak hal, dan seharusnya dibunuh agar rahasia mereka tetap aman. Goodcat bahkan mengatakan kepada Henry bahwa Lindsay tidak bisa dibiarkan hidup. Sementara itu, Detektif Brikowski akhirnya menerima informasi penting yang mengungkap identitas asli Slevin. Brikowski mengetahui bahwa nama kuda yang dipertaruhkan Max dulu adalah Lucky Number Slevin. Brikowski juga menemukan bahwa nama Kalefra dalam bahasa Ibrani berarti anjing nakal, sebuah petunjuk yang mengarah langsung pada Goodcat. Di saat itulah Brikowski sadar bahwa dirinya juga termasuk bagian dari balas dendam tersebut. Bertahun-tahun lalu, Brikowski lah orang yang membunuh ibu Henry demi menutupi hutang judi dan melindungi dirinya sendiri. Mengetahui semuanya sudah berakhir, Brikowski hanya duduk diam di dalam mobilnya. Tidak lama kemudian, Henry muncul dari kursi belakang sambil mengangkat pistol. Tanpa banyak bicara, Henry menembak Brikowski dan mengakhiri rencana balas dendam yang sudah disusun selama bertahun-tahun. Di akhir cerita, Henry duduk dengan tenang di sebuah stasiun kereta sambil memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang. Tak lama kemudian, Lindsay muncul di sampingnya dalam keadaan hidup. Saat itulah terungkap bahwa Goodcat sebenarnya pernah meminta Henry membunuh Lindsay karena dia memiliki bukti berupa foto. Namun Henry tidak sanggup melakukannya. Sebaliknya, Henry memilih mengatakan yang sebenarnya kepada Lindsay, lalu membantu memalsukan kematiannya agar Lindsay bisa selamat. Goodcat yang akhirnya mengetahui keputusan itu memilih membiarkannya pergi. Sebagai penutup, Goodcat mengembalikan jam tangan milik Max kepada Henry. Jam tangan itu menjadi simbol masa lalu dan pengingat atas semua yang telah terjadi. Balas dendam mereka akhirnya selesai. Tanpa banyak kata, Goodcat pergi meninggalkan mereka. Bagi Goodcat, semuanya sudah berakhir. Hutangnya telah terbayar.